kesalahan memahami ajaran Kandapat yang adiluhung. Kita tahu di Bali, ajaran Kandapat adalah ajaran yang dibawa dari Jawa, yang di sana disebut sebagai sedulur papat. Sedulur papat, kelimo pancer. Jadi pancer itu sang diri. Nah, di Bali kemudian, sedulur papat berubah menjadi Kandepat. Kande artinya saudara, pat artinya empat. Kanda juga artinya tutur. Jadi ada tutur-tutur di dalam ajaran ini. Tapi kemudian cerita-cerita tentang Kandepat di masa lalu dan bahkan sampai saat ini, di kalangan banyak orang yang tidak mau mempelajari lebih dalam, cenderung mengaitkan ajaran Kandepat ini dengan ajaran kawisesan atau kesaktian. Entah digunakan untuk misalnya belajar konon katanya, kalau mau belajar ilmu Kandepat, maka kita akan belajar ilmu leak, atau belajar ngirim santet, ngirim segala macam, menyakitin orang. Itu yang muncul. Itu yang muncul. Mau tidak mau harus dimaklumi seperti itu. Padahal ajarannya bukan seperti itu, yang lebih dalamnya lagi. Tentu saja ada bagian energi, lalu ada bagian kecerdasan. Nah, kita bermain sekarang di wilayah-wilayah benang merah antara ajaran Kandepat dengan dunia modern. Di Bali dipercaya bahwa Kandepat atau saudara empat itu adalah sesuatu yang melindungi bayi, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi dari sini kemudian kita yakini satu hal saja, intinya adalah apa? Bahkan sejak diciptakan pertama kali melalui proses pembelahan, ya, empat bagian itu, air ketuban, ari-ari, darah, dan lamas itu melindungi si bayi. Begitu keluar pada saat lahir, mereka juga melindungi si bayi. Nah, di luar sana, setelah lahir, orang Bali percaya kemudian bahwa perlindungan itu tidak akan berhenti sekalipun si materi sudah hancur. Sehingga materi ari-ari, air ketuban, darah, dan sisanya itu yang bisa dikumpulkan, akan dikumpulkan di dalam sebuah tempat, lalu ditanam, kemudian diberikan sesajen. Nah, kemudian karena apa? Karena dianggap masih hidup. Hidup dalam arti bukan bernyawa, tetapi memiliki sifat energi. Energi dan kecerdasan inilah kemudian tidak pernah terpisah dari sang diri itu, sang bayi itu, yang terus menemaninya kemanapun. Nah, secara garis besarnya kemudian, ari-ari yang tadi di dalam rahim ibu, menjadi dia sumber oksigen, sumber nutrisi, mengalirkan melalui tali pusat, nutrisi dan sebagainya itu kemudian berpindah menjadi gunung dan hutan. Ya, menjadi gunung dan hutan. Itulah yang memberi kemudian kehidupan yang lebih besar lagi. Sehingga bentuk gunung dan hutan itu mirip seperti ari-ari. Di sana kemudian mengalir dari danau, mengalir sungai-sungai yang membawa nutrisi, kehidupan, hutannya memberikan oksigen, persis seperti ari-ari. Nah, ini sebabnya kemudian muncul konsep wana kertih, giri kertih. Bagaimana orang Bali diajarkan menghormati gunung, menghormati hutan, menghormati sungai, menghormati danau. Karena itu adalah plasenta atau ari-ari dari kehidupan orang-orang Bali.